kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hasil kali transformasi. Di mana kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Nabila Andriani dengan NIM 21029096. Saya Riantika Nanda Putri dengan NIM 21029176. Saya Nurul Febriadi dengan NIM 21044170. Baiklah, untuk bagian pertama akan disampaikan oleh Riantika. Baiklah, saya Riantika Nanda Putri akan menjelaskan mengenai hasil kali transformasi. Untuk hasil kali transformasi ini definisinya ialah andaikan diberikan dua transformasi yaitu T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis dengan T1 bundaran T2 ditetapkan sebagai T1 bundaran T2P sama dengan T1 T2P, di mana untuk setiap P merupakan elemen dari P. Dari definisi kita dapat simpulkan bahwasanya ada dua transformasi yaitu T1 dan T2, di mana untuk komposisi dari T1 dan T2 dapat kita notasikan sebagai T1 bundaran T2. T1 bundaran T2 ini berarti kita harus mengoperasikan transformasi dari T2 terlebih dahulu, baru diikuti dengan T1. Apabila kita menemukan notasi T2 bundaran T1, maka untuk ini transformasi dari T1 dioperasikan terlebih dahulu, baru diikuti dengan transformasi T2. Nah, selanjutnya ada teorema 1.3, yaitu tentang ketertutupan transformasi. Di mana teorema 1.3 ini bunyinya apabila diberikan dua transformasi T1 dan T2, komposisi dari T1 dan T2 merupakan suatu transformasi. Maka pembuktian dari teorema ini ada komposisi dari T1 dan T2 ada dua macam, yaitu T1 bundaran T2 dan T2 bundaran T1. Secara prinsip dan pembuktiannya, caranya T1 bundaran T2 dan T2 bundaran T1 ini sama. Maka untuk penyelesaiannya, misalkan kita buktikan transformasi T1 bundaran T2. Untuk membuktikannya harus kita tunjukkan yang pertama, yaitu T1 bundaran T2 merupakan fungsi dari V ke V. Yang kedua, T1 bundaran T2 merupakan fungsi bijektif, yaitu T1 bundaran T2 merupakan fungsi surjektif dan T1 bundaran T2 merupakan fungsi injektif. Lalu untuk pembuktiannya, yang pertama, tunjukkan T1 bundaran T2 merupakan fungsi dari V ke V. Yang pertama kita cari yaitu karena T1 bundaran T2 yang harus kita operasikan pertama kali yaitu T2, maka T2 merupakan transformasi berdasarkan fungsi dari hasil kali transformasi, yaitu T2 merupakan transformasi yaitu T2 transformasi dari V ke V. Yang kedua, ambil sembarang X elemen V, T2 satu transformasi berarti ada Y elemen V sehingga T2X sama dengan Y. Kita ambil sembarang misalnya X tidak sama dengan A, maka pasti ada Y elemen dari V yang mengakibatkan dengan demikian T2X sama dengan Y. Yang selanjutnya yaitu T1 suatu transformasi yang berarti ada Z elemen V sehingga T1Y sama dengan Z. T1 merupakan suatu transformasi juga berarti ada Z di elemen di bidang V sehingga dapat kita buat T1Y sama dengan Z, di mana prapetanya yaitu Y dan petanya itu Z. Yang selanjutnya dari semua ini, pembuktian ini kita peroleh Z sama dengan T1Y. Kita masukkan Y-nya yaitu T2X, jadi Z sama dengan T1Y sama dengan T1 T2X sama dengan T1 T2X ini berdasarkan definisi hasil kali transformasi tadi kita notasikan dengan T1 bundaran T2X, di mana untuk setiap X elemen dari V, nilai dari T1 bundaran T2X adalah Z pada bidang V. Saya dalam ini akan melanjutkan pembuktian
pertama itu T1 bundaran T2 fungsi subjektif. Kita ambil Z elemen V, berarti ada Y elemen V asal, sehingga Z sama dengan T1Y. Akibatnya, untuk Y elemen V asal berarti ada X elemen V asal, sehingga Y sama dengan T2X. Jadi untuk sembarang Z elemen V hasil ada X elemen V asal, sehingga Z sama dengan T1Y sama dengan T1 T2X. Dalam definisi sama dengan T1 putaran T2X. Maka setiap unsur dari V mempunyai parameter oleh T1 bundaran T2. Akibatnya T1 bundaran T2 merupakan fungsi subjektif. Selanjutnya yaitu T1 bundaran T2 fungsi injektif. Ambil dua titik sembarang yaitu X, Y di bidang V, sehingga T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y. Menurut definisi mengakibatkan T1 T2X sama dengan T1 T2Y. T1 merupakan transformasi, T1 itu merupakan fungsi injektif, maka mengakibatkan T2X sama dengan T2Y. Dan T2 juga merupakan transformasi, maka T2 itu merupakan fungsi injektif, maka menghasilkan X sama dengan Y. Untuk sembarang X, Y di bidang V, jika T1 bundaran T2X sama dengan T1 bundaran T2Y berakibatkan X sama dengan Y, maka T1 bundaran T2 merupakan fungsi injektif. Baik, saya Andriani akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Di sini ada teorema 1.4, di mana teorema ini mengatakan bahwa komposisi itu bersifat asosiatif. Buktinya, ambil tiga transformasi sembarang, yaitu transformasi T1, T2, dan T3. Misalkan A titik sembarang pada bidang Euclides, maka T1 bundaran T2 bundaran T3 A sama dengan T1 bundaran T2 T3A. Maksudnya transformasi T3 ini kita operasikan terlebih dahulu. Lalu setelah kita operasikan transformasi T3, maka dilanjutkan dengan mengoperasikan transformasi T2, sehingga kita tulis T1, T2, T3A. Lalu T2, T3A ini itu sama artinya dengan T2 bundaran T3A. Maka dari sini didapatlah hasil bahwa T1, T2 bundaran T3A. Nah, di sini dapat kita ubah lagi menjadi T1 bundaran T2 bundaran T3A untuk setiap A elemen V. Jadi didapatlah bahwa T1 bundaran T2 bundaran T3 akan sama dengan T1 bundaran T2 bundaran T3. Dengan kata lain, komposisi bersifat asosiatif. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Di sini terdapat transformasi T1 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclides, sedangkan A suatu titik tertentu. T1 ditetapkan untuk setiap P elemen V. Ketentuan 1.1, jika P sama dengan A, maka T1P sama dengan A. Artinya, peta dari titik P itu adalah titik A. Ketentuan 1.2, jika P tidak sama dengan A, maka T1P sama dengan P aksen, dengan P aksen titik tengah dari ruas garis AP. Selanjutnya, kita ambil relasi T2 yang ditetapkan sebagai berikut. Misalkan V bidang Euclides dan G suatu garis tertentu, untuk setiap P elemen V, ketetapan 2.1, jika P elemen G, maka T2P sama dengan P. Dimana maksudnya adalah jika suatu titik terdapat pada suatu garis, maka peta dari titik tersebut adalah titik itu sendiri. Lalu ketentuan 2.2, jika P bukan elemen dari garis G, maka T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Selidikilah untuk bagian A apakah T2 suatu transformasi, dan untuk bagian B apakah komposisi T1 dan T2 sama dengan komposisi T2 dengan T1. Nah, untuk penyelesaian soal ini,
Untuk bagian A, apakah T2 suatu transformasi? Pertama, kita cari dulu T2 fungsi dari V ke V. Di ketetapan 21 tadi, jika P elemen G, maka T2P sama dengan P, yang mana artinya jika P terletak pada garis G, maka peta dari titik P adalah dirinya sendiri, yaitu titik P. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik, yaitu titik X. Untuk setiap X elemen V dan X elemen G, maka di sini kita gambarkan dulu garis G-nya. Lalu pada garis G ini ada titik X. Maka bayangan dari titik X ini adalah dirinya sendiri, yaitu titik X. Sehingga X aksen atau bayangan dari titik X sama dengan X. Berakibat T2X sama dengan X aksen sama dengan X. Jadi, untuk setiap X elemen V, ada X aksen elemen V. Sedemikian sehingga T2X sama dengan X. Untuk ketetapan 2.2, jika P tidak terletak pada garis G, maka T2P sama dengan P aksen. Dengan P aksen titik tengah ruas garis tegak lurus dari P ke G. Lalu, sekarang ambil titik sembarang X. Untuk setiap X elemen V dan X tidak berada pada garis G, ada garis tegak lurus dari X ke G. Nah, di sini terdapat gambarnya. Terdapat sebuah garis G dan titik X yang berada di luar garis G. Lalu kita tarik sebuah garis dari titik X ke garis G yang tegak lurus terhadap garis G tersebut. Maka ada bayangan dari titik X, yaitu X aksen. Sehingga di sini kita bisa lihat OX tegak lurus terhadap garis G, sehingga di sini bisa kita lihat ruas garis OX tegak lurus terhadap garis G dan ruas garis X aksen sama dengan ruas garis X aksen O. Ini berarti X aksen adalah peta dari T2X. Jadi, T2 merupakan suatu fungsi dari V ke V. Lalu, setelah kita membuktikan bahwa T2 itu merupakan suatu fungsi, maka kita lanjutkan dengan menunjukkan bahwa T2 itu merupakan suatu fungsi bijektif. Untuk menunjukkan suatu fungsi itu fungsi bijektif, maka pertama, kita tunjukkan bahwa fungsi itu merupakan fungsi surjektif. Ambil sembarang titik Y, elemen V, di mana jika Y berada pada garis G, maka ada prapeta Y oleh T2. Dan dapat kita tulis Y sama dengan T2Y. Sedangkan jika Y tidak berada pada garis G, maka ada garis yang tegak lurus terhadap G melalui Y. Sehingga pada gambar ini dapat kita lihat di sini ada garis G dan titik Y yang berada di luar garis G. Lalu kita tarik sebuah garis dari titik Y yang tegak lurus terhadap garis G. Lalu jika kita perpanjang garis YNY ini dengan panjang yang sama, sehingga dapatlah ruas garis XY. Hal ini mengakibatkan ada ruas garis NX, sehingga Y elemen dari ruas garis NX dan YN sama dengan XY. Dengan demikian ada X, sehingga ruas garis XY
tegak lurus terhadap garis G, dan Y sama dengan TX. Jadi dari pembuktian tadi didapatlah bahwa T2 merupakan suatu fungsi surjektif. Baik, selanjutnya untuk membuktikan fungsi T2 ini merupakan fungsi bijektif, yang sebelumnya sudah kita buktikan bahwa T2 merupakan fungsi surjektif atau fungsi kepada. Selanjutnya kita akan menentukan T2 ini merupakan fungsi satu-satu. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita ambil dua titik sembarang, yaitu titik X dan titik Y berada pada bidang V, sehingga X tidak sama dengan Y. Yang pertama yang kita periksa yaitu untuk titik X dan Y pada sisi yang berbeda oleh G. Maka ini ada garis G. Lalu kita dapat titik sebarangnya X dan Y, di mana X dan Y berada pada sisi yang berbeda pada garis G. Yang titik X berada pada sisi sebelah kiri G dan titik Y berada di sebelah kanan sisi G. Terlihat jelas bahwasanya X tidak sama dengan Y. Karena X tidak sama dengan Y, maka pada gambar terlihat bahwasanya T2X juga tidak sama dengan T2Y. Sebab T2X dan T2Y terletak pada sisi yang berbeda oleh garis Y, maka kita simpulkan T2X tidak sama dengan T2Y. Yang selanjutnya kita periksa untuk X dan Y pada sisi yang sama dengan G. Dengan ruas garis XY tegak lurus dengan garis G. Karena garis XY tegak lurus dengan G, maka jarak dari X ke G dan jarak dari Y ke G itu berbeda. Maka akibatnya T2X juga tidak sama dengan T2Y. Akibat ini merupakan sebab dari jarak T2X ke G dan T2Y ke G separuh jarak dari Y ke X dan X ke G. Yang selanjutnya kita periksa untuk X, Y pada sisi yang sama oleh G. Ruas garis XY tidak tegak lurus terhadap G. Karena ruas garis XY tidak lurus pada G, berakibat ada garis L melalui X, garis L yang melalui X tegak lurus terhadap garis G. Dan juga terdapat garis M yang melalui Y tegak lurus juga terhadap garis G. Ini garis G. Maka akibatnya yang terjadi yang lain adalah T2X elemen dari L, dapat kita lihat T2X elemen dari garis L, lalu T2Y merupakan elemen dari garis M, di mana garis L dan garis M itu sejajar. Maka akibat lainnya T2X tidak sama dengan T2Y. Kita lihat juga T2X tidak sama dengan T2Y. Dari tiga pemeriksaan ini kita selalu dapat T2X tidak sama dengan T2Y. Semua pemeriksaan sama, maka T2 merupakan
fungsi satu-satu. Atau fungsi injektif. Karena fungsi injektif ini sendiri merupakan definisinya setiap anggota A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda pula. Dapat kita lihat T2X tidak sama dengan T2Y. Karena T2 merupakan fungsi satu-satu, T2 pun fungsi bijektif, dan demikian T2 merupakan fungsi dari V ke V dan bijektif sehingga T2 disebut dengan suatu transformasi. Untuk soal selanjutnya yaitu apakah T1 bundaran T2 sama dengan T2 bundaran T1. Yang pertama kita ambil sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y sebagai garis yang melalui titik A. Kita misalkan koordinat titik A tersebut yaitu 0, B. Di gambar kita bisa melihat bahwa sumbu X sebagai garis G dan sumbu Y yang melalui titik A. Kita ambil titik sembarang yaitu P, X, Y di bidang V. Untuk T1P merupakan titik tengah ruas AP, yaitu kita mendapatkan setengah X, setengah B ditambah Y. Untuk T2P-nya, koordinat titik X-nya sama dengan P, yaitu X, dan koordinat titik Y-nya yaitu setengah dari P, yaitu setengah Y. Selanjutnya yaitu T1 bundaran T2. T1 bundaran T2P sama dengan T1 T2P. Sama dengan T1 T2P-nya kita ganti menjadi X, setengah Y sama dengan T1 tadi yaitu X-nya itu setengah X, X-nya tetap X, dan Y-nya yaitu setengah B ditambah Y. Y-nya kita ganti menjadi setengah Y. Maka menghasilkan setengah X, setengah B ditambah setengah Y. Untuk T2 bundaran T1, T2 bundaran T1P sama dengan T2 T1P. T1P-nya kita ganti menjadi setengah X, setengah B ditambah Y. T2-nya akan kita ganti juga yaitu menjadi X-nya itu setengah X dan Y-nya itu setengah kali setengah B ditambah Y sama dengan setengah X, 1/4 B ditambah Y. Maka di sini kita bisa melihat bahwa T1 bundaran T2 tidak sama dengan T2 bundaran T1. Maka dapat disimpulkan bahwa komposisi transformasi itu tidak berlaku sifat komutatif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.